Om Swastiastu. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Nilu Gadea Yubri Susanti, nomor absen 24 dari kelas 1148. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang membahas mengenai global warming. Saya akan langsung saja menuju ke rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah dari makalah saya ini yang pertama adalah apa itu global warming, yang kedua ada apa penyebab, gejala, dan dampak dari global warming. Yang ketiga ada bagaimana perjanjian internasional mengenai global warming. Dan yang terakhir ada apa saja upaya yang sudah dilakukan di rumah untuk mengatasi fenomena global warming. Adapun tujuan dari pembahasan makalah saya ini yaitu yang pertama untuk memahami tentang global warming, yang kedua memahami penyebab, gejala, dan dampak dari global warming, yang ketiga ada memahami perjanjian internasional mengenai global warming, dan yang terakhir ada memahami apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena global warming. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan. Yang pertama, pengertian global warming. Global warming atau pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suatu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Isu pemanasan global muncul karena memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia dan isinya. Dampak besar yang dimaksud ini yaitu perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca. Sementara peningkatan intensitas efek rumah kaca ini sendiri disebabkan oleh adanya peningkatan gas rumah kaca atau GRK seperti uap air, karbon dioksida, ozon, metana, CFC, dan lain sebagainya yang ada di udara. Selanjutnya kita masuk ke penyebab, gejala, dan dampak dari global warming. Global warming dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya yaitu efek rumah kaca, efek umpan balik, penggundulan hutan, pemborosan listrik, bahan bakar kendaraan, polusi asap pabrik, bocornya lapisan ozon, dan sebagainya. Yang akan saya bahas yaitu efek rumah kaca dan efek umpan balik. Yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang terkecil atau dalam perubahan nilai yang kecil. Menurut perhitungan simulasi, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu rata-rata bumi dari 1 hingga 5 derajat Celcius. Para ilmuwan di dunia telah menyepakati bahwa efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim global adalah emisi gas rumah kaca atau GRK tadi, yang berasal dari baik alam maupun kegiatan manusia. GRK yang disepakati hingga tahun 2012 ada 6 jenis, yaitu yang pertama ada karbon dioksida, dinitroksida, metana, sulfur heksafluorida, perfluorokarbon, dan hidrofluorokarbon. Yang kedua ada efek umpan balik. Penyebab global warming juga dipengaruhi oleh berbagai jenis umpan balik yang dihasilkannya. Contohnya adalah pada penguapan air. Uap air sendiri merupakan gas rumah kaca sehingga pemanasan akan terus berlanjut hingga tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Gejala akibat pemanasan global atau global warming ini sangat banyak. Contohnya yaitu kebakaran hutan besar-besaran, rusaknya situs-situs bersejarah, ketinggian gunung yang berkurang, satelit bergerak lebih cepat, pelelehan es besar-besaran, habitat makhluk hidup pindah ke dataran yang lebih tinggi, dan peningkatan kasus alergi. Para ilmuwan telah membuat beberapa perkiraan mengenai dampak pemanasan global terhadap cuaca, tinggi permukaan laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan liar, dan kesehatan manusia. Yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Akibat dari tidak stabilnya iklim adalah gunung-gunung es akan mencair, dan daratan akan mengecil. Daerah yang awalnya turun salju, lama-kelamaan tidak akan turun salju lagi. Selain itu, badai juga akan sering terjadi sehingga sangat membahayakan makhluk hidup. Yang kedua, peningkatan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat sehingga volume akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, maka banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Selanjutnya ada dampak-dampak lainnya seperti suhu global cenderung meningkat, gangguan ekologis, serta dampak sosial dan politik.
Ya, selanjutnya ada perjanjian internasional mengenai global warming. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, yaitu sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya. Jika sukses diberlakukan, maka protokol ini diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050 mendatang. Hingga tanggal 3 Desember 2007, sudah ada 174 negara yang telah meratifikasi protokol ini, termasuk Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, dan 25 negara Uni Eropa, serta Rumania dan Bulgaria. Selanjutnya yang terakhir ada upaya untuk mengatasi fenomena global warming atau pemanasan global. Pemanasan global memiliki dampak yang sangat serius bagi kelangsungan kehidupan di dunia. Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk mencegah pemanasan global ini semakin memburuk. Beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan atau menggunakan transportasi umum. Contohnya, jika kita bepergian ke jarak yang dekat, kita dapat menggunakan sepeda gayung daripada sepeda motor. Dan kita juga dapat menaiki transportasi umum seperti bis atau angkot atau sebagainya. Yang kedua yaitu meminimalisir penggunaan peralatan yang mengandung CFC atau chlorofluorocarbon, seperti AC dan kulkas contohnya. Yang ketiga ada mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Contoh peralatan elektronik ini seperti lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan lain-lain. Selanjutnya ada menghemat penggunaan air. Lalu ada menggunakan perabotan bukan sekali pakai. Dan menghemat penggunaan kertas agar meminimalisir penebangan pohon. Lalu ada mendaur ulang limbah, melakukan penghijauan atau reboisasi. Selanjutnya ada bab penutup. Jadi simpulan dari pembahasan saya tadi yaitu global warming atau pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Global warming dapat disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa di antaranya yaitu efek rumah kaca, efek umpan balik, penggundulan hutan, pemborosan listrik, bahan bakar kendaraan, polusi asap pabrik, bocornya lapisan ozon, dan sebagainya. Gejala akibat terjadinya pemanasan global atau global warming ini sangat banyak dan sangat membahayakan. Dan Protokol Kyoto merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB yang merupakan sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Saran yang dapat saya berikan berdasarkan makalah ini yaitu saya menyarankan untuk seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa memiliki kesadaran dalam mengatasi pemanasan global atau global warming ini. Kita dapat mulainya dari lingkungan rumah kita sendiri dengan cara menanam pohon, menghemat penggunaan energi, mendaur ulang limbah, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan materi maupun kesalahan pengucapan dari saya, mohon dimaklumi. Dan apabila ada tambahan, akan sangat saya harapkan. Dan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Om Santi Om.